Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, rekan trader market, kembali lagi bersama saya. Seperti biasa, kita memasuki minggu yang sangat luar biasa ini. Sebelum kita memasuki minggu depan, ya, dari tanggal 24 sampai tanggal 28 Oktober, minggu yang sangat luar biasa dengan begitu banyak acara yang akan terjadi, kejadian yang akan terjadi seputar trading, seputar ekonomi, di mana seputar ekonomi melandasi trading yang akan dilakukan oleh para rekan trader semuanya. Oleh karena itu, sebelumnya saya akan membahas tentang analisa mingguan yang akan terjadi. Kira-kira selama minggu kemarin itu dia seperti kayak gimana ya rekan trader ya? Ini pertanyaan yang sangat luar biasa buat rekan trader semuanya ya. Supaya dari sini kita akan membahas tentang apa yang akan terjadi ke depan. Nah, tapi sebelumnya kita akan melihat dulu minggu yang kemarin yang telah kita lewati itu apa aja. Ya, karena setiap minggu mempunyai, orang bilang dia mempunyai hubungan dari minggu kemarin menuju minggu depan. Oleh karena itu sebelumnya mari saya coba membahas sedikit, kita lihat dari kalender ekonomi yang terjadi pada minggu kemarin ya rekan trader. Rekan trader bisa lihat pada minggu kemarin kejadian yang sangat luar biasa terjadi dalam trading, di mana fundamental yang terjadi sangat mempengaruhi pergerakan, terutama di saat akhir-akhir minggu yang menjelang penutupan pasar ya. Rekan trader bisa lihat dimulai dengan hari Rabu bagaimana izin bangunan memberikan kekuatan yang sangat luar biasa, begitupun juga rekan trader bisa lihat ya, rekan trader bisa lihat bahwa inflasi yang terjadi di Inggris ya memberikan sentuhan di mana inflasinya sedikit mengalami penguatan ya, memberikan penguatan yang baik buat pound sterling ya. Begitu juga dilanjutkan oleh hari Kamis rekan trader. Rekan trader bisa lihat hari Kamis di mana klaim pengangguran awal sebesar 214 mengalami sedikit hal yang luar biasa, penurunan dari yang diprediksikan 230 menjadi 214. Artinya pengangguran di Amerika agak sedikit mengalami penurunan ya. Begitupun juga di penjualan rumah lama ya. Nah, dan kita bisa lihat selama hari minggu kemarin banyak sekali pidato serta pertemuan tingkat tinggi di Eropa. Inilah yang membuat ya Eropa, kalau kita lihat informasi, kita sudah tahu bahwa Eropa mengalami resesi ekonomi, inflasi sangat tinggi, di mana ECB, Europe Central Bank, menaikkan tingkat suku bunga, ya, dengan maksud dan tujuan supaya bisa menstabilkan. Kita bisa lihat bahwa sekarang harga euro sudah tidak ada nilainya lagi dengan dolar Amerika, udah 1:1 ya, udah menuju ke 0,9 turun ke bawah ya. Nah, ini merupakan pekerjaan rumah yang sangat luar biasa buat Europe Central Bank, di mana dia bisa memulihkan lagi keadaan tersebut. Dan kita lihat pada hari Jumat kemarin ditutup dengan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Nah, bagaimanakah? Kita lihat bagaimanakah untuk minggu depan. Rekan trader untuk minggu depan harap diperhatikan mulai pada hari Senin. Nah, ini dia. Hari Senin ini ada indeks pembelian manufaktur yang sangat mempengaruhi euro pada pukul 14.30. Begitupun juga pada 15.30 mempengaruhi pound sterling. Jadi biasanya hari Senin biasanya jarang sekali ada informasi-informasi tentang fundamental ya. Biasanya cuma 1 atau 2. Kadang-kadang juga tidak ada yang sangat luar biasa ya, yang banteng 3 ya, bintang 3 ya. Nah, tapi minggu ini benar-benar kejar target, di mana hari Senin udah dibuka dengan fundamental yang sangat luar biasa yang sangat mempengaruhi euro dan pound sterling. Dilanjutkan juga dengan hari Selasa. Nah, ini dia. Hari Selasa 15.00 dan 21.00. Hari Rabu rekan trader bisa lihat di sini ya. Rekan trader bisa lihat di sini hari Rabu ada ada penjualan rumah baru, ada laporan kebijakan ekonomi ya. Ini keputusan inflasi tapi itu mempengaruhi dolar Kanada. Dan ingat di sini juga ada PDB China. Harap diperhatikan bahwa hasil dari PDB China ini salah satunya sangat mempengaruhi tentang pergerakan gold yang terjadi. Karena kita tahu bahwa China adalah pengguna gold yang terbesar ya. Oleh karena itu harap diperhatikan untuk hari Rabu ini, terutama
tentatif memang ya, masih tentatif, tapi harap diperhatikan. Ini sangat mempengaruhi terhadap gold. Masuk hari Kamis trader bisa lihat ini sangat sibuk. Biasanya kalau hari Kamis Jumat itu, terutama hari Kamis, biasanya berita sangat banyak. Hari Kamis dimulai dengan 19.30 ya. Sebelumnya pada 10.00 ada laporan dari Bank of Japan ya. Dilanjutkan dengan pernyataan kebijakan moneter. Keputusan inflasi. Nah, ini dia klaim pengangguran, dan terakhir ditutup oleh pidato dari Gubernur Central Bank Europe, Christine Lagarde, pada pukul 21.15. Dilanjutkan dengan hari Jumat, rekan trader bisa lihat di sini untuk minggu depan IHK, inflasi Jerman, PDB Jerman, indeks harga belanja personal, dan terakhir penjualan rumah tertunda pada pukul 21. Jadi hari Jumat dan hari Kamis adalah hari-hari yang sangat krusial. Prinsipnya minggu depan adalah minggu yang penuh dengan berita yang sangat luar biasa, harus diperhatikan oleh rekan trader. Oke rekan trader, bagaimana kita lihat pergerakan untuk pasangan mata uang ya? Trader bisa lihat kita selalu akan mulai dari indeks dolar Amerika. Rekan trader bisa lihat di sini. Untuk indeks dolar Amerika, kalau kita lihat di sini rekan trader, minggu kemarin pergerakannya masih lebih banyak bearish, terutama di hari terakhir, hari Jumat. Rekan trader lihat, setelah dia sempat menembus 113.792 di akhir minggu, dia turun sampai titik terendah ya. Dia turun sampai titik terendah di seputaran 111. Ini menandakan bahwa minggu kemarin adalah minggu lebih banyak bearish setelah dia sempat menembus level 113 untuk 2 minggu yang lalu. Bagaimanakah arah pergerakan untuk minggu depan rekan trader? Untuk minggu depan rekan trader, kalau kita lihat kemungkinan penurunan ini bisa saja terjadi dengan analisa saya untuk minggu depan. Apabila terjadi penurunan yang paling dahsyat, dia bisa turun sampai ke wilayah 110.132. Tapi harap diperhatikan ya, awal penurunan dia itu dia akan mencoba dulu penurunannya sampai di poin 111.002. Tapi secara garis besar penurunan masih bisa terjadi dengan titik tertinggi penurunan ya di sekitaran 110.132. Dan harap diperhatikan, apabila terjadi kenaikan, dia akan mencoba naik sampai di level sini. Dia akan mencoba naik sampai di level 113.329. Jadi prinsipnya untuk minggu depan indeks dolar Amerika ini masih punya peluang mengalami penurunan ya, kalau saya bilang sih dari 110.132 sampai 113.229. Nah, bagaimana untuk Euro USD? Rekan trader, kita lihat untuk Euro USD, kita lihat sudah sangat jelas ya. Minggu kemarin adalah minggu sangat luar biasa, kenaikannya yang sangat dahsyat ya. Dan tren untuk minggu depan pun juga kalau saya bisa melihat masih tidak tertutup kemungkinan juga masih mengalami kenaikan rekan trader ya. Kalau kita lihat di sini rekan trader ya, Nah, rekan trader bisa lihat di sini bahwa kalau kita lihat ya, bahwa arah pergerakan dari pasangan mata uang ini masih bisa naik, minimal dia bisa naik itu sampai di arah 0.99111 dengan ketinggian maksimal itu bisa terjadi sampai di 1.00, walaupun sebenarnya masih di 0.999917. Itu adalah ketinggian maksimal yang bisa terjadi ya. Tapi harap diperhatikan, apabila terjadi penurunan, saya masih bisa bilang bahwa dia akan turun minimal sampai turun di area sini nih. Nah, atau apabila penurunan yang paling maksimal, dia akan mencoba di daerah sini. Oleh karena itu, saya berasumsi bahwa untuk minggu depan Euro USD dia masih bisa mengalami kenaikan dari 0.97276 sampai 0.99917. Ini adalah nilai angka yang bisa terjadi pada pasangan mata uang ini. Tapi harap diperhatikan, apabila dia terjadi kenaikan, misalnya sampai 0.991 adalah batas tertinggi, ya dia pasti akan turun. Dengan kerendahannya itu bisa sampai di 0.9772. Oleh karena itu saya udah kembali lagi bilang bahwa minggu depan ini minggu yang penuh dengan news. Jadi segala sesuatu bisa saja terjadi. Tapi pada prinsipnya dia akan bergerak di seputaran sini rekan trader. 0.97276 sampai 0.99917.
Nah, kita lanjut dengan pound sterling. Rekan trader, pound sterling minggu kemarin dia mengalami kenaikan ya setelah, kalau kita lihat ya, kenaikan sangat signifikan, apalagi setelah pergantian dari Perdana Menteri, memberikan arah yang sangat luar biasa, dan kalau kita lihat ke depan masih punya peluang untuk mengalami terus kenaikan. Oleh karena itu, sampai di berapakah kenaikan yang akan terjadi untuk pasangan mata uang ini? Kalau saya berasumsi rekan trader, kenaikan yang paling tertinggi itu menurut saya dia akan sampai di level sini, 1.15325. Itu adalah kenaikan yang paling maksimal yang bisa saja terjadi oleh pasangan mata uang ini. Dan apabila terjadi penurunan, saya berasumsi bahwa dia ini akan turun sampai di level sini rekan trader, 1.1059. Ini adalah asumsi saya, walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai di level tertinggi di sini, tapi saya yakin dia tidak naik sampai level tertinggi rekan trader ya. Dia tertingginya di 1.16558 ini menurut saya terlalu tinggi. Menurut analisa saya dia naik itu sampai di 1.15325 di sini ya. Ini adalah nilai yang bisa dicapai dengan asumsi apabila terjadi penurunan paling maksimal itu di seputaran 1.1059. Ini adalah penurunan yang paling maksimal yang bisa terjadi oleh pasangan mata uang pound sterling Uncle Sam dolar. Bagaimanakah gold? Rekan trader, gold minggu kemarin kenaikannya sangat dahsyat. Di nilai terendahnya 1616.23 sampai nilai tertinggi yang dicapai oleh gold minggu kemarin adalah 1667.65. Secara garis besar dia masih bisa naik lagi dengan ketinggian sampai 1737. Saya masih bisa berasumsi sampai di situ, walaupun asumsi saya masih bisa, tetap saya bilang tidak tertutup peluang dia akan naik lagi di seputaran sini 1717. Tapi tendensi minggu depan rekan trader ya masih punya peluang untuk mengalami kenaikan. Nah, ini dia rekan trader. Bagaimanakah kenaikannya akan terjadi pada minggu depan? Kalau saya berasumsi bahwa minggu depan itu nilai yang paling tertinggi dia bisa capai kenaikan itu sampai di level sini. Ya. Walaupun tidak tertutup kemungkinan sampai di 1705.44, walaupun tidak tertutup kemungkinan dia sampai di 1717. Tapi untuk minggu depan tendensi kenaikan masih bisa ada. Dan saya berasumsi apabila terjadi penurunan, saya masih tetap saya membawakan acara ini, saya masih tetap bilang bahwa 1500 adalah 1500 menuju 1590-an atau 1500-an itu akan bisa terjadi, tapi itu sampai akhir tahun ya. Dan kalau terjadi penurunan, saya berasumsi bahwa dia akan turun sampai di 1616.23. Oleh karena itu asumsi saya dia akan bisa mengalami kenaikan. Tendensinya menurut saya dia masih bisa mengalami kenaikan sampai di level sini rekan trader. Dari 1616.23 sampai 1717.59 dia masih bisa dapat. Oke, bagaimanakah USD Yen Jepang? Nah, USD Yen Jepang ini sangat luar biasa rekan trader. Dia mengalami kenaikan yang sangat luar biasa, sempat menyentuh 151 seperti perkiraan yang saya lakukan ya. Tendensinya, tapi di hari Jumat menutup pasar, pergerakan pembalikan arah terjadi dan dia jatuh sampai kembali lagi ke 145 ya. Dia jatuh lagi ke 145 rekan trader. Bagaimanakah untuk minggu depan? Kalau secara teknikal kita udah bisa lihat di sini bahwa memang udah saatnya dia turun rekan trader. Secara teknikal sudah saatnya dia turun, tapi saya masih bisa beranalisa bahwa penurunan maksimal dia itu menurut saya di 144. Penurunan maksimal dia itu di 144 dengan apabila terjadi kenaikan, saya berasumsi bahwa dia masih ada peluang naik, tapi kenaikan dia yang paling tertinggi itu menurut saya di seputaran 148.871. Nah, ini dia. Ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, ini dia ya. Dari 144.119 sampai 148.871. Secara teknikal dia pasti akan turun.
dia kemungkinan besar akan turun. Tapi segala sesuatu itu bisa saja berubah dengan tendensi news yang akan terjadi pada minggu depan ini. Dari awal saya udah bilang bahwa news minggu depan banyak sekali news yang akan terjadi, dan inilah yang melandasi. Apalagi kalau tidak salah minggu depan tanggal 27 itu kalau tidak salah, ya, keputusan tingkat inflasi di sini kemungkinan Europe Central Bank akan menaikkan tingkat suku bunga sampai 50 atau 75 BP. Artinya apabila kenaikan tingkat suku bunga ini menambah penurunan di sini dan bisa membuat Euro USD mengalami kenaikan lagi. Makanya kan saya bilang kita akan lihat sampai nanti pada hari Kamis nanti dan penutupannya hari Jumat. Nah, oleh karena itu rekan trader bisa lihat di sini, kita bisa lihat setelah Euro Central Bank mengeluarkan statement apakah dia menaikkan tingkat suku bunga 50 atau 75 BP, disitulah kita akan lihat dampak pasar ke depan kayak gimana, dan siap-siap untuk Euro, USD, Pound Sterling, Gold, ya itu harap diperhatikan untuk minggu depan, ya. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa yang coba saya bawakan, analisa mingguan, dan saya berharap semoga analisa ini bisa memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Saya kembali bilang bahwa ini adalah analisa yang saya berikan, tapi yang saya inginkan adalah rekan trader tetap menganalisa lagi dan jadikanlah analisa saya ini sebagai bahan pembanding yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Karena analisa yang paling terbaik adalah analisa yang dimiliki oleh rekan trader sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memasuki minggu yang sangat luar biasa. Kita akan ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.